Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rapi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang HTML dan juga CSS. Sebelumnya kita perlu tahu dulu bagaimana sebuah website itu bekerja. Jadi ketika kita membuka sebuah website, sebenarnya di belakangnya terhadap beberapa tahapan sehingga sebuah tampilan website itu bisa kita lihat dengan baik. Nah, bagaimana sebenarnya sebuah website itu bekerja? Kita lihat dulu di gambar. Bahwa sebenarnya ketika awal seorang pengunjung website akan membuka suatu website, misalnya adalah wordpress.org, maka dia akan melakukan pengisian di browser yang dia miliki. Dia menuliskan wordpress.org. Ya, ini di sisi browser. Nah, ketika pengunjung sudah membuka halaman ini, yakni dengan menuliskan wordpress.org, maka sebenarnya browser akan melakukan request, ya. Browser akan melakukan permintaan ke server dari wordpress.org. Apa isi permintaannya? Permintaannya bisa berupa halaman yang akan dituju atau bisa berupa instruksi yang akan dilakukan. Nah, ketika server tahu permintaan yang diinginkan oleh pengunjung website, maka server akan mengembalikan respon. Ya, akan memberikan jawaban terhadap permintaan yang diinginkan oleh pengunjung website. Nah, permintaan dan juga jawaban yang dikirimkan oleh si server tadi, maka akan diterima oleh browser. Nah, browser itu nanti akan kemudian melakukan yang namanya proses rendering. Ya, proses rendering. Nah, apa yang dirender? Ya, yang dirender adalah kembalian daripada si server. Jadi, ketika server itu mengirimkan data kembalian kepada browser, bentuknya tidak langsung berupa tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang dikembalikan adalah bentuk HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Nah, kenapa tampilannya kok bisa bagus gitu ya? Kenapa kok tampilannya bisa nyaman kita lihat? Nah, inilah jasa baik daripada si browser. Browser melakukan pengolahan data yang diberikan oleh si server, kemudian diolah, dirender istilahnya, dan juga akhirnya dikembalikan kepada browser untuk kemudian dikembalikan kepada pengunjung. Jadi ketika pengunjung itu membuka suatu alamat website, ya, langsung pengunjung itu bisa tahu tampilannya dengan baik ya. Tampilannya bisa dilihat dengan baik atas jasa siapa? Atas jasa si web browser tadi ya. Jadi di belakangnya sebenarnya terdapat beberapa tahapan, tapi karena berada di belakang layar, jadi seolah-olah browser itu langsung bisa menampilkan apa yang kita inginkan sesuai dengan alamat yang kita tuju. Nah, sebenarnya apa itu HTML? Ya, apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi dia berisikan tags ya yang menjelaskan bagaimana sebuah desain atau tata letak serta komponen dalam suatu halaman web bekerja. Ya, di halaman web bekerja. Nah, kita bisa lihat sebenarnya apa tampilan yang akan menjadikan halaman wordpress.org yang kita tuju tadi bisa menjadi tampilan yang baik seperti ini ya. Kita coba di sini, kita buka halaman wordpress.org ya, ini halaman wordpress.org. Jadi tampilan ini sebenarnya ketika kita lihat di belakangnya tidak seperti tampilan ini ya teman-teman ya. Ada tag-tag ya HTML tadi yang menyusun rangkaian teks tadi sehingga menjadi tampilan yang baik seperti ini. Nah, di mana kita bisa melihatnya? Kalau di Chrome, ya, teman-teman bisa melalui klik kanan, kemudian inspect. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, sebelah kanan ini, teman-teman bisa lihat, di sini ada doc type, HTML, head, body, div, dan sebagainya. Itu adalah apa yang menyusun halaman website ini, ya. Kode-kode ini adalah kode-kode HTML ya teman-teman ya. Ini adalah kode HTML-nya. Nah, di bagian bawah ini adalah CSS-nya. Ya, CSS-nya. CSS dari halaman website wordpress.org tadi. Ya, jadi ketika tampilannya sudah seperti ini, sebenarnya di belakangnya itu ada proses di mana si browser, dalam hal ini adalah Chrome ya. Jadi saya pakai Chrome ya ini ya. Chrome mengolah data-data HTML ini, kemudian data-data CSS ini diolah, dirender istilahnya, sehingga menjadi tampilan yang baik yang biasa kita lihat di wordpress.org tadi. Ya, kita kembali lagi ke slide. Nah, itu dia. Kemudian,
kita lihat contoh yang lain. Di sini kita bisa lihat ya, ada contoh script di mana kita menyusunnya mulai dari doctype HTML-nya, kemudian HTML-nya, head, title, kemudian body, H1 apa itu, P apa itu, H2, kemudian P lagi, kemudian H3 dan juga P. Nah, ini ketika kita jalankan ya, dengan cara tertentu itu akan menghasilkan tampilan seperti ini, teman-teman. Ya, akan muncul tampilan seperti ini ketika kita membukanya di browser. Ya, browser tadi bisa Chrome, bisa Firefox, IE dan sebagainya. Ketika kita jalankan ini di browser, maka akan muncul tampilan seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini ketika kita lihat lebih dalam lagi di HTML-nya tadi, ada head, ya, title, kemudian body, ya, H1P, H2P, H3, dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail di video-video berikutnya. Nah, kita lanjut ke CSS. Nah, apa itu CSS? CSS itu adalah Cascading Style Sheet ya, teman-teman ya. Apa tugas sebenarnya dari si CSS itu? CSS itu sebenarnya berfungsi untuk mendeskripsikan ya bagaimana elemen di dalam HTML itu tampil. Jadi ketika kita punya elemen misalnya layout ya di bagian atas, kiri dan kanan, maka itu akan menjadi lebih indah dan menjadi lebih menarik ketika ada CSS yang menjadikannya lebih menarik lagi. Kita lihat contoh. Nah, ini sebelah kiri ini ya, sebelah ini adalah tampilan ketika kita melihat dari script yang pertama tadi ya, teman-teman ya. Jadi murni dari HTML saja, tanpa ada CSS. Nah, ketika kita sudah menambahkan CSS di sini, ya, ada body, kemudian width-nya berapa, H1 background-nya apa, H2 background-nya apa, H3 background-nya apa, di dalam head, ya, kemudian akan menjadi tampilan yang menarik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kiri sebelum dikasih CSS ya teman-teman ya, dan juga sebelah kanan setelah kita tambahkan dengan CSS-nya. Tampilannya menjadi lebih menarik yang sebelah kanan ya, tampilannya menjadi menarik sebelah kanan karena sudah ditambahkan dengan yang namanya CSS sehingga kita lebih menarik ya, lebih membuatnya menjadi lebih menarik karena sudah ada tambahan color ya, sudah ada tambahan pengaturan layout dan sebagainya. Itu yang namanya CSS ya. Memang berfungsi khusus untuk menambahkan style ya, style daripada HTML. Jadi tidak cuma penempatan layoutnya saja, tapi ketika sudah ditambahkan dengan CSS, maka halaman HTML menjadi lebih menarik karena bisa ditambahin dengan properti yang bermacam-macam. Nah, bagaimana kita memulainya? Kita bisa memulainya dengan menggunakan Visual Studio Code ya, kemudian browser. Nah, Visual Studio Code ini sebenarnya digunakan tempat kita untuk menuliskan perintah di HTML ya teman-teman ya. Kita menuliskan HTML-nya lewat Visual Studio Code. Apakah tidak bisa dengan yang lain? Bisa ya. Kalau misalnya kita mau menulis menggunakan Notepad, bisa ya. Kita bisa juga menggunakan Notepad untuk menulis HTML. Tapi kenapa saya memilih menggunakan Visual Studio Code? Karena memang lebih banyak plugin yang ditawarkan oleh si Visual Studio Code. Jadi kalau bisa ya, ketika kita membuat sebuah program ataupun membuat sebuah script atau task ya, kita minimalkan usaha kita. Nah, di Visual Studio Code itu sudah disediakan perangkat-perangkat ataupun plugin-plugin yang membuat kita lebih cepat ketika kita akan menulis sebuah halaman website. Yang kedua apa? Yang kedua disiapkan adalah Chrome ataupun browser ataupun Firefox, Safari, Opera dan sebagainya. Kalau ini insya Allah sudah banyak ya, ketika komputer kita itu diinstal, biasanya sudah langsung yang kita install adalah browser itu. Ya, karena memang kalau sekarang banyak orang punya ketergantungan yang tinggi juga dengan browser. Nah, di mana kita bisa download Visual Studio Code? Kita menuju ke halaman sini, kemudian kita tuliskan code visualstudio.com/download. Ya, code visualstudio.com/download. Kita pilih yang Windows. Ya, kita tunggu dia download dulu. Kita tunggu, oke, proses untuk melakukan proses download. Nah, setelah proses download tadi selesai, kita buka Show in Folder. Sudah jadi, kemudian kita jalankan proses instalasi seperti biasa.
Oke, accept, next, install. Biarkan dia melakukan proses instalasi. Oke, sudah jadi. Nah, ini dia video pertama kita tentang HTML dan CSS. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.